Karena para ulama telah membedakan antara pekerjaan biasa, adat, dengan pekerjaan ibadah itu harus dibedakan oleh niat. Orang misalnya nyemplung di membasuh muka, semua dibasuh sesuai dengan tadi, tapi niatnya tidak untuk wudhu, tidak jadi wudhu dia. Baik, bisa jadi buat bersih-bersih aja barangkali ya. Dan juga air yang digunakannya. Air yang digunakan basuh-basuh tadi, kalau basuh-basuhnya tidak diniatkan untuk wudhu, dia tidak berstatus musta'mal. Dia masih bisa digunakan untuk berwudhu. Tetapi kalau dia sudah terpasang niat, maka dia sudah diulang Kiai. Jadi begini, kalau saya nih wudhu tapi tanpa niat, air yang saya pakai tadi masih bisa saya pakai lagi, saya ulang pakai untuk berwudhu dengan niat yang rapi. Bisa. Iya. Tapi kalau misalkan sudah saya niatkan berwudhu, air tadi nggak boleh saya pakai lagi. Iya. Jadi intinya niat. Waktu niat itu kan tidak perlu dilafazkan, karena niat kan dalam hati. Iya benar, tetapi itu para ulama mengatakan bahwa niat itu sunat dilafalkan. Kenapa? Karena jadi sunnah karena apa? Kan gini. Iya. Niat itu apa? Qasdus syai' muqtaran bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Inda awali juz'in minal wajhi. Yaitu niat itu di bagian pertama ketika kita basuh muka itu bunyinya di situ. Iya. Nah, wa mahalluha al-qalb, tempatnya dalam hati. Jelas itu. Wa talaffuzu biha, tetapi melafalkan itu sunat. Mengapa? Biasanya kalau kita melafalkan itu batin kita ikut konsentrasi sebetulnya di situ lah. Tapi kan Kiai, kalau misalkan begini, kita di kamar atau lagi ngobrol-ngobrol, terus bunyi azan, ya, terus kita masuk ke kamar mandi untuk wudhu, kita udah niat, pasti niat wudhu. Definisinya salah. Oh salah? Itu bukan niat. Jadinya? Itu namanya azam. Maka definisinya tadi, niat itu qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Kalau tadi kan dari kamar itu belum mulai wudhu kan? Belum. Nah itu namanya azam. Tapi begitu kita sampai di tempat wudhu kita nih misalkan, buka keran, tadi kan kita ke tempat buka keran itu memang niatnya pasti untuk wudhu. Itu niat menurut pikiran kita. Oh, nggak boleh? Tidak boleh. Jadi kita harus bagaimana? Di situ tetap mesti diam dulu. Inda awali juz'in minal wajhi. Ketika bagian pertama, sentuhan pertama dari muka, pasang niat di situ. Nah, makanya lafal itu hanya mengantarkan niat. Lafaz niat itu pengantar niat. Sebelum tendangan pertama itu kan kita sudah pindah hati. Nah, kan memang yang dikatakan kalau rukun wajib pertama kali niat, terus muka kan. Basuh nih mukanya. Nah, kalau kita kan ada sebelumnya ada kumur-kumur, ada tangan, bukan lengan ya. Kiai, itu bagaimana jadinya? Kita baca sebelum itu boleh? Itu kan sunat. Iya, sunat. Jadi nggak masalah kita baca pas di awal yang sunat, tidak masalah. Boleh, karena dia sudah dimasukkan kan, sudah nawaitunya ke situ. Ketika sunatnya digabungkan, maka pemasukan niat boleh di start di awal sunat yang pertama, termasuk ya, basuh tangan ya. Kemudian Kiai, setelah masuk ke muka terus lengan ya, bukan tangan, kan harus sampai siku kan. Nah, itu ada tambahan yang lain nggak yang kita harus hati-hati? Iya, di sini ada perbedaan ulama tentang, karena ayatnya kan ilal marafiq, sampai ke siku. Kata ila di dalam bahasa Arab itu bisa dua arti. Maksudnya? Bisa ila menunjukkan adanya ujung pekerjaan, bisa batas pekerjaan. Oh, kalau batas jadi paling ujung di sana, begitu kan? Tapi kalau akhir pekerjaan, maka basuh tangan harus dari sini. Itu sebabnya ada orang yang hati-hati kalau wudhu seperti ini. Gimana kalau begini di keran? Kata mereka itu tidak sah, karena apa? Itu bukan sampai siku, tapi dari siku. Karena pengertian lafaz ilah itu mustarok antara untuk sampai tujuan atau sampai batas. Nah, tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa itu hanya menunjukkan sampai batas saja. Artinya boleh dari ujung jari, boleh juga dari sini. Setelah lengan, kepala, kaki. Kepala dulu. Nah, kepala itu permasalahannya apa biasanya, Kiai? Iya, ada masalah juga. Apa masalahnya? Batasan dari kepala yang wajib dibasuh. Batasannya apa? Yang kedua, ada orang salah paham, mengartikan kepala dengan rambut. Kepala itu, oke, ya betul. Beda, banyak kan? yang mengatakan ya, pokoknya rambutnya mesti basah, jadi jangan dikejar rambutnya. Nanti kita akan sampai di situ. Iya. Yang diperintahkan wamsahu biru'usikum, ra'sun untuk kepala, bukan sya'rikum, bukan rambut kamu. Ini penting. Karena orang seringkali memikirkan hanya rambutnya, itu juga masalah. Nanti akan sampai pertanyaan sekira itu ke situ. Jadi bagaimana dong? Yang harus yang benar bagaimana? Ya, usaplah kepalamu. Iya.
Tetapi apakah yang dimaksud dengan usap kepala itu boleh tidak melewati rambut sehingga rambutnya basah? Itu saya kira terlalu mengada-ada lah. Yang pasti kita mengusap kepala, hanya memang batasan kepala itu di mana berbeda ulama. Kalau Imam Syafi'i memahami bahwa itu ya sebahagian saja dari kepala. Bahkan kalaupun ada ukuran kulit kepala yang hanya tersentuh air dengan 3 helai rambut, walaupun tidak rasional, ya, karena itu nanti berhubungan dengan jumlah air. Nah, tolong jangan difahami, ketika air banyak kemudian pakai cuma 3 rambut saja, sangat berbeda. Karena nanti ada paham kalau airnya sedikit, tayamum saja. Imam Syafi'i tidak, selagi masih ada cukup untuk 3 helai rambut, jangan tayamum. Kejar dulu dengan air. Kejar dulu itu, karena ini hebat. Karena bicara kepala juga ada terserah batasnya. Iya. Nah, nanti ada yang mengatakan bahwa mengusap kepala itu seluruh kepala. Semua ada yang dikopiokkan. Iya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi bahwa Nabi ketika berwudu itu adbaro wa aqbala. Jadi ambil air kemudian ke belakang lalu ke depan lagi. Iya. Harus ya begitu kita. Itu difahami oleh sebagian orang bahwa berwudu itu harus seluruh kepala. Tapi Imam Syafi'i tidak begitu. Satu argumennya karena pamasabi nasiyatihi. Rasul pernah berwudu mengusap ubun-ubunnya. Ubun-ubun kan sebagian kepala. Iya, cuma sebagian kecil. Wamsahu biru usikum, huruf ba di situ ada pengaruh menunjukkan kepada sebagian. Karena harusnya kan wamsahu ru'usakum, tapi ditambah wamsahu bi. Nah, kata bi itu menuju kepada sebagian, dan ini hebatnya Imam Syafi'i. Ahli bahasa Quraisy, ahli bahasa. Satu kata tambahan di sana, arti satu huruf jadi ceritanya beda lagi. Luar biasa. Kita baru sampai kepala, belum kaki ya, Kiai. Nanti kita sampai di ujung kaki. Nah, pemirsa, wudu yang sepertinya sederhana kita kerjakan tiap hari, ternyata banyak rahasia di dalamnya. Dan barangkali wudu kita belum sempurna. Kita belajar lagi lebih jauh. Tetap bersama kami di sini di Butiran Ilmu.